Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklila Zulkifli, NIM 2186206007, kelas 2A, Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuan Kutang Musain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan berbukit-bukit, tidak rata tetapi tanahnya subur sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan petani. Hal tersebut berdampak pada aktivitas penduduk yang banyak bekerja sebagai petani. Begitu juga dataran rendah yang tanahnya datar, cocok untuk area pemukiman, perkantoran, dan industri. Sehingga penduduk di dataran rendah lebih cocok jika bekerja di sekitar industri dan jasa sebagai karyawan, pegawai, pedagang, dan lain-lain. Karakteristik wilayah Indonesia dilihat dari letak astronomis, geografis, geologis, keadaan alam, flora, dan faunanya diuraikan sebagai berikut. Merubah skor menjadi nilai dengan rumus. Karakteristik wilayah Indonesia dilihat dari letak astronomis, geografis, geologis, keadaan alam, flora, dan fauna. Letak astronomi Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Konsekuensi letak astronomi tersebut, wilayah di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Wilayah Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Secara geografis, Indonesia sangat diuntungkan karena terletak pada posisi silang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ini sangat strategis karena Indonesia berada pada jalur pelayaran dan penerbangan internasional dilalui oleh banyak di negara di dunia. Karakteristik geologis Indonesia yang dilalui jalur pegunungan muda mengakibatkan Indonesia juga memiliki banyak gunung api yang aktif sehingga tanahnya sangat subur karena kaya unsur hara. Namun, Indonesia juga rawan bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan tsunami karena menjadi titik pertemuan antara 3 lempeng litosfer. Keadaan alam wilayah Indonesia terdiri atas pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pulau, pantai, sungai, danau, laut, teluk, tanjung, selat, lembah, dan lain-lain. Keragaman floranya terlihat dari berbagai jenis tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis, hujan musim, hutan bakau, stepa, dan sabana. Karakteristik faunanya terbagi menjadi 3 kelompok menurut garis Waber dan Wells, yaitu fauna jenis Asiatis, Australiatis, dan peralihan. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki keragaman kekayaan hayati, hewan, dan tumbuhan yang melimpah jika dibandingkan dengan negara lain. Karakteristik ruang
dan wilayah lingkungan sekitar digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, karakteristik ruang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat antara lain. 1. Pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pegunungan di wilayah Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Puncak Bogor di Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh. Pegunungan Bromo di Jawa Timur untuk rekreasi, dan Pegunungan Jayawijaya Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. 2. Dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian, misalnya Karawang sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang untuk perikanan atau tambak. Dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan untuk perkebunan kelapa sawit. 3. Pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contohnya, pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata dan perdagangan, perhotelan. Pantai di Selat Pulau Jawa menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura, Jawa untuk perikanan, tambak, dan air payau. Contohnya, pemanfaatan wilayah laut, misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan rekat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya sebagai kampus, sebagai jalur transportasi, Sungai Musi untuk perdagangan, Sungai Opak untuk wahana olahraga, Sungai Begawan Solo untuk irigasi, dan lain-lain. 5. Danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain: Danau Toba untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur untuk sarana irigasi. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan langsung adalah sumber daya alam dinikmati atau dikonsumsi langsung cukup melalui proses pengolahan yang relatif singkat. Sedangkan pemanfaatan secara tidak langsung artinya sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harus melalui proses pemilihan, peleburan, pemisahan, dan perakitan melalui beberapa tahapan. Contohnya, sumber daya alam yang bisa dinikmati secara langsung adalah hasil petani, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan sumber daya alam yang dinikmati secara tidak langsung misalnya minyak bumi,
gas alam, dan barang tambang. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Minyak bumi, bahan bakar kendaraan. 2. Gas alam, bahan bakar kompor gas. 3. Timah lapisan pelindung logam. 4. Aluminium perabot rumah tangga. Selain sumber daya alam di atas, terdapat pula bentuk sumber daya alam lainnya yang bebas tersebut di lingkungan sekitar seperti air, angin, dan panas bumi. Pemanfaatan sumber daya alam air bagi masyarakat diantaranya adalah sebagai pemenuh kebutuhan pokok, irigasi atau pertanian, transportasi, perikanan, hingga sumber pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan sumber daya alam berupa angin bagi kesejahteraan masyarakat antara lain untuk kincir angin, olahraga, dan pelayaran, sedangkan panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.